Om Mami. Oh, Terlalu panjang lah, atau dari peminatnya atau pemesannya. Kalau mau lebih dari 11, 13 itu kan tergantung daripada pemesan. Jadi kalau mengenai ukuran ya 5, ya. 7, 9, 11 itu Ya. untuk pakai, Itu pakem ya, itu pakemnya. Iya. Oke. Karena kalau itu badik yang dipasang di batas kota ya itu 5 meter itu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan sertifikat, silahkan mengisi daftar hadir yang sudah ada di link itu, yang sudah di-share oleh Saudara Akbar Amri. Ya, selanjutnya saya ingin menyapa-nyapa Bapak Ibu sekalian para tamu kita yang terhormat ini, karena yang hadir ini adalah saya kira Bapak Ibu yang luar biasa, tentu saja juga memiliki hobi ya, dan juga pemahaman dan ketertarikan terhadap benda-benda pusaka Nusantara ini, karena badik ada salah satunya. Karena peserta kita ini bervariasi, banyak dari daerah lain, dari Jawa terutama, sehingga ini sangat menarik untuk kita bertukar pikiran ya, dan bertukar informasi tentunya. Di sini saya lihat ada Tumara Birita Pak Imran Sahrudin. Mudah-mudahan bisa buka mic. Beliau dari TBM ya, Polo Besi ya. Pak Imran bisa buka mic, Pak Imran. Dari Bugis Makassar Polo Besi Community. Silakan kita sama-sama di sini saling silakan Pak Imran. Ya, komen-komen karena ini kita lakukan untuk edukasi kepada generasi muda kita ini, untuk pelestarian budaya kita ke depan. Silakan Pak Imran. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-temanku semua yang ada di sini, alhamdulillah sangat berbahagia sekali bisa berkumpul bermalam minggu malam ini. Seolah kami hanya menyimak apa yang teman-teman sampaikan. Alhamdulillah. Standby monitor Bapak moderator. Terima kasih. Siap, Kandaku. Ya, terima kasih Pak Imran, karena ya kita sama-sama membina generasi muda kita lah untuk pelestarian budaya kita ya, warisan budaya kita. Saya undang juga ada tamu kita juga di sini, Bapak atau Puang Anwar Espa. Beliau ini Ketua KKSS DKI Jakarta. Silakan angkat suara, Puang, silakan. Karena pasti kita juga banyak koleksi kan. Silakan, Puang Anwar. Belum kedengaran suaranya Pak Anwar, belum. Mungkin masih volumenya mungkin kecil. Belum. Kayaknya masih mau diangkat. Assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, terima kasih nih semuanya, para keraeng, para daeng, para puang, maklak biriku yang asing, terutama para narasumber ini. Alhamdulillah sekali, ini sebenarnya memang saya pernah ke Solo
masuk ke Museum Keris di Solo, itu dari 3 lantai itu semua adalah hasil buah tangan dari zaman Majapahit. Tapi di antara beragam senjata-senjata itu memang jenis-jenis senjata dari Makassar itu sangat terbatas. Dan itu tidak dipamerkan di museum Keris di Solo itu. Jadi kalau memang ada gagasan tentang bagaimana senjata-senjata badik kah, parang kah, kalewang kah, ataukah dalam bentuk lain, karena kita kan banyak variasi itu. Saya yakin variasi yang ada di Jawa itu kan dia spesialisasi keris, sementara senjata-senjata kita itu banyak variasinya, tidak hanya badik, ada keris, ada tombak. Walaupun memang ada pengaruh-pengaruh dari daerah lain dalam rangka mendesain bentuk badik, saya kira nggak ada, itu kan nggak ada masalah. Itu bagaimana ada 3 hal yang mendasari sehingga kenapa bentuknya itu bisa berubah. Pertama mungkin karena adanya akulturasi. Ada kawin-mawin antara berbagai suku sehingga perlu ada desain baru. Bahwa namanya itu adalah Calabai, itu kan soal penamaan aja. Mungkin ada karena tapi yang jelas bahwa penamaan itu menjadi penting untuk menjadi ciri dan bentuk lahirnya masa pembuatannya. Saya kira itu Daeng Gajang yang perlu kita lestarikan. Bahwa terjadi ada perbedaan persepsi, bahan baku, kemudian desain, kemudian siapa yang membuat. Kan itu persoalan teknis karena perkembangan zaman kan selalu seperti itu. Jadi harapan saya sebagai perantau di Tanah Jawa, kita berharap memang ada museum kalewang namanya, tapi isinya berbagai jenis senjata tajam yang pernah diproduksi di zaman kakek moyang kita. Yang paling kita perlu perhatikan adalah semua tadi bicara tentang produksi kalewang itu di tahun 19. Padahal jenis-jenis badik maupun senjata tajam yang dimiliki oleh zamannya Karengga Lesong, zamannya Sultan Hasanuddin, Karaen Talo, dan termasuk barangkali Raja-Raja Bone, Lama Dukeleng, kemudian para tokoh sejarah kita di Riau, kan itu semua ciri khasnya adalah memakai alat perangnya itu adalah badik. Ini mungkin yang kita perlu lestarikan. Siapa yang punya gagasan mencari senjata tajam yang dipakai oleh Daeng Cella di Thailand, senjata tajam yang menjadi ciri khasnya Syekh Yusuf di Cape Town, senjata tajam yang dipakai oleh Daeng Mangale di Malaysia, di Singapura. Ini yang kita perlu lestarikan dan tentunya banyak ragam bentuk itu. Persoal penamaan dan dari mana asal usulnya saya kira itu soal spesialisasi. Apa istilahnya tadi Pak Dek. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan dari Tanah Jawa khususnya Jakarta, yang mungkin menjadi bahan kita seperti yang saya sampaikan kepada Daeng Gajang. Kita perlu lestarikan ini dan kalau bisa dibikinkan museum kayak di Solo, dan itu museumnya dari APBD-nya Pemda. Jadi saya harap melalui Makassar Heritage ini kita menggagas melalui kabupaten kota yang ada di Sulsel itu, coba kita himbau kepada gubernur, kita bikinkanlah gedung semacam museum
Badi atau apakah namanya di Sulawesi Selatan, sehingga itu juga menjadi destinasi wisata untuk orang-orang Bugis Makassar di Sulsel. Saya kira itu pendapat saya, masukan saya, Daeng Kajang, dan terima kasih dikasih sesi untuk bicara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira terima kasih masukan yang luar biasa, dan para komunitas, penggiat komunitas senjata pusaka di Sulawesi Selatan ini umumnya hadir di sini nih, di bincang-bincang kita pada malam hari ini. Ini bisa menjadi pemicu untuk menyatukan visi kita ke depan dalam rangka pelestarian senjata warisan kita ini ya. Dengan misalnya salah satunya tadi, itu luar biasa gagasannya, kita mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk juga dibuatkan space, entahkah di mana, lalu kemudian seluruh jenis senjata pusaka yang ada di Sulsel itu akan dipajang di situ sebagai museum bersama, sehingga sebagai pusat edukasi dan pelestarian ya. Mudah-mudahan di peserta ini ada pejabat dari provinsi, karena kami juga mengundang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk hadir serta di bincang-bincang kita ini. Mudah-mudahan beliau masih ada sehingga menyimak ini, dan saya kira memang perlu di follow up, ditindaklanjuti lebih lanjut dengan langkah-langkah taktis ya. Karena di sini ada Pak Imran dari TBMC, kemudian dari Pusaka Nusantara, kemudian dari komunitas-komunitas lainnya juga yang saya tidak sebutkan semuanya. Ini kita bisa menyatukan gerakan bersama ya untuk menyampaikan kepada pemerintah, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat provinsi, untuk menindaklanjuti ini. Karena kalau soal gedung, saya kira ada banyak gedung yang bisa dimanfaatkan di Kota Makassar itu. Tinggal apakah ada dukungan politik. Saya kira itu. Pak Imran mau komentar soal ini dari gagasan Puang Anwar ini. Jadi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira 2 tahun atau 3 tahun kemarin itu Pak, waktu Bapak Andi Musaffar Shah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, itu beliau menyiapkan kemarin ada satu ruangan di Benteng Rotterdam sebagai tempat atau sekretariat para pemerhati untuk berkumpul. Karena periode beliau menjabat itu kami bekerja sama dengan pemerintah Dinas Pariwisata saat itu mengadakan pameran 2 kali berturut-turut. Jadi beliau menyiapkan tempat. Cuman pada saat itu ya seperti itulah Pak. Mungkin karena kesibukan masing-masing dan lain sebagainya, tempat itu tidak dimanfaatkan apa adanya, sehingga sampai detik ini itu sudah tidak berfungsi lagi. Artinya beliau juga sudah terlepas dari jabatan tersebut. Jadi bagaimana menindaklanjuti ya, mungkin dari pertemuan ini siapa tahu ada gagasan yang lebih bagus ya, silahkan Pak. Terima kasih informasinya Pak. Oke, Pak Anwar mau merespon lagi, silakan. Alhamdulillah itu. Jadi memang kalau begitu kita Zoom malam ini perlu Daeng Kajang menginisiasi barangkali tim kecil. Kapan umpamanya tim kecil di Jakarta ini diundang untuk saling sharing. Karena insya Allah melalui organisasi KKSS ini, kami bisa menghubungi semua KKSS seluruh Indonesia untuk berpartisipasi. Jadi gagasan tentang museum ini tidak menjadi gagasan lokal, tapi sudah menjadi gagasan nasional. Dan alhamdulillah Makassar Heritage ini menjadi penting, peranannya ini menjadi penting. Jadi Daeng Kajang ini bagus ini bikin kayak begini Daeng Kajang. Kita tinggal bikin desainnya bagaimana. Awalnya nggak apa-apa, yang sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata, kita nggak apa-apa. Kita nimbrung dulu di mana? Di Benteng Sumbawa, di Benteng mana?
yang di penghibur itu ya? Ujung Pandang, Ujung Pandang. Iya. Rotterdam. Ya, Benteng Benteng Rotterdam, Rotterdam ya. Iya Pak, betul. Alhamdulillah nggak apa-apa kita mulai dari bincang-bincang di situ, nanti kita tinggal cari lokasi yang apakah itu lokasi punya nilai sejarah untuk kita buat di situ museum. Begitu, Deng Gajang. Ini alhamdulillah berarti sudah ada respon 2 tahun lalu, tinggal kita tindak lanjuti. Dan saya pikir di grup Zoom malam ini banyak tokoh-tokoh lah yang juga pasti merespon ini karena ini punya nilai sejarah dan bisa masa depan menjadi destinasi wisata yang hari ini orang gandrung untuk bicara tentang sejarah, Pak. Banyak seluruh, ya di Malaysia orang sekarang sudah ungkap video tentang bagaimana peran orang Bugis Makassar di Singapura, peran Bugis Makassar di Malaysia, di Cape Town sana. Banyak. Kita perlu merespon ini. Begitu, Deng Gajang. Makasih. Ya, terima kasih Pak Anwar. Jadi saya kira ya kita akan tindak lanjuti ke depan ini supaya kita tidak kehilangan jejak soal warisan budaya kita ini ya, soal khususnya senjata dari berbagai macam senjata ya. Dan saya kira Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun ini akan merespon putaran sebelumnya ada staf dari dinas yang juga terlibat di sini dan saya kira ini kita akan update ke beliau untuk segera mendapat respon sehingga dengan demikian teman-teman di Sulawesi Selatan itu tidak jalan sendiri-sendiri ya, akan lebih bagus kalau memang itu disatukan bersatu supaya target kita untuk mengedukasi generasi muda kita ke depan itu akan lebih efektif dan efisien. Ya, saya kira saya persilakan lagi ke narasumber pemantik bincang-bincang untuk menyampaikan tanggapannya terhadap beberapa perbincangan kita. Ya, Dengki, silakan. Ya, makasih banyak, Dengku. Saya rasa itu adalah ide yang brilian. Dan selama ini memang kami masih berjuang dan sempat beberapa kali juga saya berjuang bersama beliau, Pak Imran di tahun 2013 itu pertama berjuang bersama beliau di TBMPC karena pada saat itu saya gabung di Lembaga Kesenian Abulo Sibatang Goa di bawah pimpinan Daim Matawang. Jadi dulunya memang kami berjuang bersama-sama dengan beberapa komunitas termasuk TBMPC, GBPM, Badik Selebes, dan bagi saya pribadi mungkin saatnya kita bersama-sama untuk menjadikan gagasan tersebut untuk menjadi nyata agar apa yang kami perjuangkan selama ini bisa terlihat dengan baik, mungkin seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih Dengkio. Dengkio ini bukan hanya sebagai pemantik diskusi ya, tapi mewakili komunitas Pusaka Nusantara. Saya persilakan Dembundu juga mewakili komunitasnya untuk menanggapi ide ini. Ya, kalau untuk ide tersebut ya alhamdulillah sangat bagus ide tersebut. Tapi apa yang disampaikan dengan Kakandaku Pak Imran itu memang pernah difasilitasi oleh Andi Musappar waktu beliau masih menjabat. Tapi sesuai apa yang dia sampaikan sama Kakandaku, itulah karena faktor kesibukan dan jarak, kita tidak pernah pakai tempat tersebut. Tapi mudah-mudahan ke depan dari dinas-dinas terkait masih bisalah memberi ruang atau fasilitas untuk para pemerhati yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin demikian, Pak Moderator. Ya, makasih, Dembundu. Saya undang teman-teman lain dari komunitas yang bergabung di sini untuk menyampaikan tanggapannya tentang soal ini.
Ya, silakan Resen. Sebelum kita masuk ke sesi akhir dari perbincangan kita kali ini, saya masih mempersilakan sekitar 2-3 orang berkomentar sebelum kita menutup. Ya, yang pasti bahwa ada gagasan besar yang kita akan coba kawal ke depan, dan kita akan cari waktulah untuk konsultasi dengan pejabat provinsi ya, dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan ya, ini ada dari chat lagi nih. Nah, ini dari Ibu Dr. Jen ini, dari Jakarta juga nih. Dari Defense Heritage, jadi heritage dari pertahanan nasional. Nah, ini pertanyaan beliau ini seperti ini. Badik ini pernah juga nggak ditakuti oleh Belanda? Seperti pasukan Belanda takut melihat keris. Nah, ini saya bisa komentar ini. Iya. Itu tutur ya, tutur. Iya. Ya, tutur. Kalau taeng yang saya pernah dengar bukan taeng, tapi taeng lebih di atasnya lah, karena mau dikata taeng badik pertama. Iya, badik taeng. Yang saya pernah dengar itu Panjarungan. Badik Panjarungan itu, ini kan tutur, tidak ada katanya Kakandaku di situ tadi, tidak ada catatannya, tidak ada catatan manuskrip atau apakah. Cuman tutur yang saya pernah dengar. Kalau Panjarungan itu memang pernah satu kali ditakuti memang sama Belanda dulu, waktu dicabut itu Panjarungan, pas dia cabut, satu kali dicabut, 40 orang yang pasukan Belanda itu yang terkapar, yang mati. Itu yang saya pernah dengar. Jadi pada saat itu, kalau dibilang dari Pulau Bangkeng, dari Panjarungan ini memang ditakuti sama Belanda. Karena kalau itu pertanyaannya, pernah nggak ditakuti oleh Belanda? Ya pernah. Ditakuti oleh Belanda. Siapkan dah. Kampungnya Lenggajang juga itu. Iya. Naik kasih dekat dah. Ya, jadi Ibu Dr. Jen, saya sebenarnya banyak sekali cerita-cerita heroik ya soal penggunaan badik dalam melawan company ya, baik di zaman VOC maupun yang terakhir-akhir ini perang 1905 itu. Banyak sekali kisah-kisah. Tapi Lenggajang, saya potong. Ya. Kita jangan lupakan peristiwa di Mangalle di kerajaan Siam, Thailand. Ya. Peristiwa mengamuknya beliau kan selalu terkenal karena dia memang mungkin balik taeng pada saat itu dia urus. Iya. Tapi, ya, dia sudah terkapar ke bawah, sudah diceritakan bahwa dia sudah dianggap mati. Pada saat dia dipegang untuk dipindahkan mayatnya, baliknya itu masih mematikan Belanda berapa orang. Itu ada catatannya itu. Padahal dia sudah mati. Pada saat digerakkan dia punya badannya itu untuk dipindahkan, badiknya itu masih menggores beberapa orang Belanda, yang digores semua itu masih mati. Jadi kalau itu kayaknya bukan tutur, mungkin ada catatannya karena saya pernah baca juga itu. Bagaimana beliau mengamuk, bukan memakai senapan, sementara yang dihadapi kan semua senapan. Pasukan Kanji dan pasukan Siam sendiri kan memakai senapan semua. Dia hanya menghunus badik, dan saya yakin kalau Lemangan yang menghunus badik, dia tidak akan menghunus badik lain. Karena dia tamatan taeng, lulusan taeng, berarti yang dia bawa pasti taeng. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi saya kira banyak sekali kisah-kisah tentang badik itu ya, dan semua semua tokoh-tokoh terkenal yang ditulis di sejarah maupun diceritakan turun-temurun itu pasti memiliki badik yang sangat bertua dan bahkan diwarisi kepada generasinya sekarang ini. Termasuk yang diperlihatkan tadi itu, yang diperlihatkan tadi Andi Agung, terus Andi Chan dari Rekang itu badik-badik itu usianya itu tidak kurang dari 300 tahunan itu. Di atas 300 tahun itu usianya tuh.
Dan Ada tambahan juga ya, sedikit. ya silakan, Delolo. Sempat kemarin bicara di forum Facebook beberapa hari yang lalu kalau tidak salah itu. Jadi Makassar Heritage di grup. Ada saya pertanyakan, kenapa lebih banyak Makassar di museum di Belanda dibanding badik-badik yang daerah lain? Yang saya berpikir banyak di sana karena banyak yang ditangkap dulu. Berarti mereka lebih takut daripada tayang daripada yang tadi. Terima Iya, iya. kasih. Iya, iya, Betul, Kanda. iya, oke, oke. Jadi dia itu karena ditangkap, jadi dia dimuseumkan. Oke, ya saya kira Tapi kita, bukan Janu, Denggajang. ya, iya, iya, Bang. Itu karena ditangkap, Ji. Bukan Ji karena ada yang jual beli. Tidak gitu. Jadi cerita tentang karismatik badik itu sebenarnya memang tidak bisa terlepas dari yang memiliki badik itu sendiri. Itu tidak bisa terlepas. Ya. Apa yang terjadi di Selangor waktu Belanda dikuasai Malaysia dikuasai oleh Belanda berapa 100 tahun lebih, kedatangan Daeng Cela itu kan, Karancela itu kan perang berapa 30 apa 40 hari itu. Dia pegang badi sampai meninggal, Pak. Iya. Sampai pun digali masih dia pegang badi itu. Kan begitu. Itu karismatik dan memang tidak bisa dilepas dari pemiliknya begitu. Jadi kalau dianggap bahwa badi itu memang harus turun temurun, barangkali memang disitulah karismatik badi itu. Dan alhamdulillah saya juga punya satu pasang, Denggajang. Ya, pasti itu. Satu yang berbentuk keris, satu yang berbentuk badi. Lopo batang. Yang lempo batang saya selalu bawa, yang bukan lempo batang di rumah. Nah, itu pasangan itu dan besinya hitam banget. Malela itu istilahnya tadi. Ya, kalau saya cuci itu pakai air jeruk, wah wanginya satu ruangan, Pak. Orang sampai terheran-heran. Apalagi itu Bapak kita bikin katanya. Itu anak-anak saya protes, apa lagi katanya. Saya bilang ini kalau saya tidak ada ini warisanmu. Bikin gini juga. Begitu deh Gajang. Bagus itu. Iya, iya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Anwar. Jadi kita sama-sama ke depan ya. Ini saya sapa lagi nih Pak dosen ini. Pak Dr. Dian Cahyadi nih. Ini dosen kita ini yang banyak meneliti badik ini. Saya kira Pak Dian Cahyadi ini perlu buka mic ini. Silakan komentar mengenai pembicaraan kita malam ini. Oke, silakan ya. Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat senior-senior, teman-teman pemerhati pusaka, teman-teman dari TBMPC, dari pusaka, ada juga Andi Ahmad saya lihat ini. Mohon maaf baru bergabung. Tadi baru keluar pergi beli kuota karena tadi ternyata habis. Jadi, oke. Saya tidak begitu menyimak sebenarnya, tetapi kalau saya lihat tadi dari penjelasan-penjelasan, memang kalau berbicara masalah badik, ya memang Makassar itu berdasarkan pencatatan apa yang berlaku umum di masyarakatnya, itulah yang menjadi identitas yang diungkapkan dari pencatatan dengan yang diungkapkan. Misalnya bukan orang Makassar kalau tidak pakai badik, tidak ada badiknya. Sementara kalau di Bugis bukan laki-laki Bugis dan kawali, tidak pakai kawali. Nah, jadi dalam tulisan-tulisan saya itu saya memberikan kesimpulan bahwa bahkan sebelum saya membuat tulisan, saya sudah membuat kesimpulan bahwa badik itu memang identik dengan Makassar, sementara badik kawali identik dengan Bugis. Ya. Tahun awal-awal saya kuliah di Bandung waktu itu, saya juga memberikan terminologi tersebut kepada teman-teman saya.
Dia tanya ada badik enggak? Nah, saya enggak punya badik. Tapi kalau mau dari jenis-jenis besi, karena kalau kita orang Bugis itu kawali itu semua besi itu ya besi. Tapi yang ikut dengan kita, melekat dengan diri kita itu disebut kawali. Itu saya berikan terminologi penjelasan sama teman-teman saya. Lanjut lagi Pak Dian. Halo Pak Dian. Sinyal jelek, ini ada pemberitahuan sinyal jelek. Iya, iya. Oke, sebentar Pak Dian, lanjut ya. Segala macam. Nah, waktu itu seandainya sudah ada nih bentuknya gitu, tapi sekarang ini akhirnya saya cuma membuatkan torehan gantung. Tidak kedengaran Pak Dian. Oh, drop lagi ya. Halo Pak Dian. Ini nanti sebentar lagi kalau beliau muncul ya. Ini ada chat lagi nih dari Yusuf Demanai. Jenis badik apa saja yang ada di Museum Belanda? Nah, ini saya langsung jawab aja nih. Gambar-gambar yang saya tampilkan tadi itu 90% itu dari Museum Belanda yang kita ambil. Itu hanya 2-3 biji itu yang dari Dentola 1, kemudian Dekio. Badiknya Dekio juga ada 2 tuh di situ. Kalau tidak salah badiknya juga Denlolo itu ada di situ tuh. Tapi umumnya itu dari Belanda, yang ada tali-talinya itu dari Belanda semua itu. Nah, jenisnya kan kita tahu itu lebih banyak taing yang dominan di museum itu. Hampir semua ada, tapi yang memang paling banyak taing. Sebagaimana penjelasan Dembundut tadi ya, taing itu boleh dikatakan apa namanya penghulunya ya, penghulunya badik-badik Makassar. Iya. Ya, ini sayang sekali Pak Dian masih hilang ini ya. Andi Chan masih mau menyampaikan sesuatu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya, saya hanya mau mengulang lagi usulan saya dari bincang-bincang melalui dunia maya ini. Yang pertama, nama-nama kampung itu saya sudah mengusulkan supaya selain jejak digital, ada juga yang membumi. Maksud saya di sini, supaya kita tidak hanya sekedar berbincang saja, berbicara seolah-olah ini kita lagi reunian ini. Ya, kalau seperti ini, memang ada nanti jejak yang dilihat oleh generasi selanjutnya. Nah, seperti tadi museum, itu sangat bagus sekali. Tentu kita akan berhubungan dengan pemerintah. Nah, saya kembali, sudah ada beberapa Zoom meeting yang lalu, seperti kampung-kampung tempo dulu itu saya mau mengulangi supaya kita buat juga rekomendasi semacam usulan ke pemerintah Sulsel atau Kota Makassar supaya itu dimunculkan kembali. Ya, apakah ukurannya sekitar 30 kali 30 atau 50 kali 50, dibuatkan di sana miniatur rumah Makassar atau bagaimana, terserah Pemda. Yang jelas harus ada dilihat generasi muda kita bahwa inilah. Jadi bukan hanya di dunia maya saja, supaya tidak hilang jejak juga. Karena saya katakan, saya ulangi lagi supaya kita teringat kembali bahwa kita ini sudah nyaris kehilangan identitas dari model-model bangunan. Saya bukan, sekali lagi untuk kesekian kalinya saya katakan, saya bukan anti etnis ya. Di sekitar pelabuhan Makassar, Jalan Nusantara, Jalan Sulawesi dan sebagainya itu sudah hampir kita kehilangan identitas Makassar. Ya, terlebih-lebih ada patung yang berdiri tinggi sekali di atas kelenteng di sana itu. Yang tempo hari di sana ada tentara dan polisi cuci-cuci di sana, cuci-cuci tempat itu di sana kan, nggak nyaman sekali. Jadi perlu ada catatan usulan ke pemerintah supaya itu dimunculkan kembali. Sekali untuk malam ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Andi Chan. Jadi saya kira apa yang disampaikan ini sudah mengkristal tadi ya, bahwa dalam
kedepannya kita akan bersama-sama menyampaikan lagi kepada pemerintah provinsi dan kota untuk bersama-sama menindaklanjuti beberapa hal ya, termasuk museum senjata pusaka ini di Sulsel. Terima kasih, Andi Chang. Ada pertanyaan dari Mbak Fitri, ini dari Kediri. Ini dia ini. Saya menemukan kata badik dari bahasa Sanskerta yang artinya pisau kecil. Nah, lalu bagaimana dengan pemahaman kata badik ini dari bahasa mana? Saya kira dari awal kita udah bahas ini ya, bahwa kata badik sendiri itu kita memang tidak menemukan dalam manuskrip tua di Gua Talo atau bahkan semua manuskrip tua di Sulawesi Selatan. Karena jenis senjata yang awal-awal dipakai di zaman kerajaan di awal-awal itu ukurannya besar-besar. Jenisnya tadi itu di awal ya, jenisnya itu seperti kelewang atau pedang atau tombak. Jenis senjata kecil ini nanti belakangan, jadi kita tidak bisa mendeteksi ini badi ini sejak kapan penamaannya, karena kita belum menemukan catatannya di manuskrip. Kita hanya menemukan jejaknya di masyarakat, yang hidup di masyarakat, bahwa Panre atau Padede atau Panrita Basi itu turun-temurun sudah ada di zaman kerajaan, misalnya di Taeng yang terutama, dan beberapa tempat yang tadi itu yang disebutkan ya. Jadi gitu Mbak Fitri. Oke, ya saya kira ini di Makassar sudah jam 11 lewat, jadi saya kira kita memasuki akhir-akhir dari perbincangan kita malam hari ini. Namun sebelumnya saya persilakan kepada narasumber pemantik bincang untuk menyampaikan closing statement-nya ya. Tambahan di Denggajang. Iya, sebelum ke narasumber, silakan. Memang di tanah Jawa itu, khususnya daerah Tegal, Brebes, dan beberapa tempat di Jawa Barat, itu memang kalau pisau-pisau kecil itu mereka pakai penamaan namanya lading. Yang di kita di Makassar itu lading kan pisau kecil itu. Ya, sama. Itu lading banyak. Mereka bahasa aslinya pisau kecil itu lading. Sama dengan bahasa saya nggak tahu mengapa mereka pinjam bahasa kita. Tetapi badik memang itu mungkin istilah. Jadi kalau kita mau cari sumbernya pun susah karena perlu membuka lontara lagi tuh. Itu bukan itu kenapa kemudian badik menjadi harismatik. Saya kira itu penamanya tidak melalui, bisa jadi sumur 7 sumur dibikin itu sehingga nama badik itu muncul. Atau pakai kembang-kembang kali masa lalu. Iya. Ya gitu. Itu tambahan aja. Kalau di Jawa itu pisau kecil itu lading, bukan badik sebenarnya. Iya. Gitu tambahan. Makasih. Oke, makasih. Tapi Denggajang. Oke, Akbar. Iya. Nasi suaraku. Iya. Ini ada satu lagi yang pernah saya dengar itu di kampung di Goa. Itu bilang cobo. Itu mirip badik juga bentuknya. Saya lihat. Apakah itu nama dari asli dari Makassar atau bagaimana itu? Mirip badik itu yang cobo istilahnya itu ya. Yang kedua di Goa, di perbatasan Hertasning kalau tidak salah itu dengan Goa itu sudah ada monumen badik. Dan itu ada yang kritisi bahwa kalau tidak salah ya, atau siapa dan kapan mengkritisi, saya lupa, dia mengkritisi bahwa itu menandakan rewa sekali beda katanya, seperti itu dengannya. Terima kasih. Oke, khusus coba dulu nih, saya minta Deki atau Debundu ini. Ini coba ini kan kakaknya lading ini. Ya, apakah masuk itu kategori senjata yang sejenis badik? Dekio, silakan. Coba. Sesuai tadi penjelasannya Dayembunduku, bahwasanya ada langkah dalam pembuatan badik.
termasuk ada prosesi-prosesi yang dinamakan ritual sampai terciptalah suatu senjata tradisional yang dinamakan badik. Dari segi penggunaan, cobo-cobo biasanya hanya digunakan untuk membuat ini semacam bale-bale. Orang Makassar katakan bala-bala. Alat pertanian. Iya, biasa juga dipakai untuk bela. Nah, sedangkan dari yang pembuatan tadi itu sudah berbeda. Mulai dari ritualnya, terus dari segi model gagangnya juga sudah ada perbedaan. Dan tadi yang masuk di dalam kategori badik itu sudah dijelaskan dari awal model-modelnya seperti apa, meskipun ada kesamaan. Ya. Nah, badik saja yang tadi yang saya perlihatkan itu beda bilahnya, beda gagangnya, sudah di luar dari konteksnya, tidak bisa lagi dikatakan bahwasanya ini badik Makassar, ini badik Bugis, apalagi kalau kita masukkan istilah cobo-cobo yang biasa dipakai untuk kerja-kerja itu dikatakan kategori badik. Ya, Seperti itu dan mendukung. Ya, coba-coba itu ya paling ya apa namanya iris ini bawang. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini yang terakhir ini. Dari Mansur Amin. Dain tari Sunda Kelapa ini, Sunda Kelapa Heritage. Ini keluarga saya memiliki badik yang terbuat dari besi, termasuk pegangannya, jadi termasuk panggulunda ini besi. Tapi jika direndam dengan air itu tidak tenggelam, tidak tenggelam. Bahkan gagangnya itu di atas, jadi berdiri di air. Itu bagaimana tuh? Kok bisa itu? Bunduk, Dengkio. Kok ada badik bisa seperti itu? Besi ya, Ya. badik seperti. Ya, kalau itu kan tutur sebenarnya. Bagi saya pribadi, sebelum pernah melihat badik yang memang mengapung ya, katanya melawan arus. Tapi itu kan tutur. Memang badik-badik dulu ada sih, konon katanya ada badik yang bisa mengapung. Itu dari Pandrita lah, Pandrita yang dulu kelebihannya orang-orang dulu, tapi untuk sekarang kayaknya susah. Ya, kayaknya susah kalau ininya. Cuman itulah saya bilang, saya sedikit tambahkan, keunikan dari badik Makassar itu untuk diukur sebagai ini susah. Karena untuk badik itu sebenarnya yang, karena saya lihat tadi, saya jawab ini pertanyaan, saya lihat pertanyaan tadi, ada tidak badik yang apa itu berkodam atau apakah? Ya. Iya, sebenarnya kalau berpikiran demikian, kodam atau apanya itu tergantung daripada gala-galanya. Sebenarnya ada, itulah keunikan dari Makassar, karena itu masuk pada kategori ritual tertentu ya. Itulah mengapa badik-badik dulu sangat disakralkan. Dari cerita tadi bahwasanya siapakah yang di luar itu orangnya sudah meninggal, badiknya sudah orangnya sudah meninggal tapi badiknya masih bisa mengamu. Itu ritual tertentu, itu tergantung dari gala-galanya sebenarnya. Menyikapi pertanyaannya itu badiknya, wallahu alam itu. Kalau ada besi yang bisa mengapung ya, beda kalau kapal laut itu besi juga tapi bisa mengapung. Sampai hari ini barangnya masih ada di keluarga. Ah, itu. Jadi ini bukan cerita, ini fakta. Iya, itu saya bilang tadi, itu buatan dari Pandrita dulu, tapi untuk sekarang itu tidak ada. Ya, jadi itu bisa ya, karena ada prosesi yang dilakukan oleh Pandritanya zaman dulu waktu dibuat. Iya. Untuk saat ini generasi kita ini nampaknya sudah. Iya, karena sudah banyak yang dilanggar lah, sudah banyak yang dilanggar untuk yang sekarang. dari jenis tuang ini barangkali. Iya. Ya, dari leluhur. Dari leluhur.
Iya. Bila sama gagang menyatu isi semua. Iya, satu bentuknya perempuan, satu bentuknya laki-laki. Tuban air biasa orang bilang. Di Makassar ada tuban jene. Ada juga tubang tanah. Tubang tanah ini yang ditanam di sawah untuk menjaga sawah. Ini nggak tahu apa fungsinya dulu, tapi ini orang bilang tubang jene. Jadi satu bahan itu 10 sampai bilanya. Tadi. Oh, iya. Alhamdulillah kan, Pak. Iya. Terima kasih. Iya, artinya memang itu ada yang diproduksi di zaman Pandrita zaman dulu ya. Ada, tapi untuk saat ini sudah bukan lagi langka, tapi sudah tidak ada Pandrita atau Padede atau Pandre yang memiliki level sampai segitu. Iya. Iya, tidak ada produksi tuban sekarang. Tidak ada produksi tuban. Pernah kita dengar ada Padede atau Pandrita pasti yang bikin tubang sekarang. Kalau Badik masih banyak. Iya, oke. Sebelum saya persilakan Dembundu dan Dengki untuk menyampaikan closing statement, saya bacakan sedikit tambahan nih dari Denrate mengenai coba-coba peruntukan coba-coba mengarah kepada keperluan pertukangan dan pertanian. Ya, gagang hampir lurus. Ya, jadi tidak masuk dalam kategori senjata pusaka ya, seperti yang kita bicarakan ini, atau masuk kategori produk artefak budaya, tidak masuk ke ranah itu, tapi lebih kepada alat bantu untuk bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini kita sudah tidak terasa waktu sudah lebih dari hampir 3 jam, bahkan sudah 3 jam lewat 20 menit kita berbincang soal ini. Baik, saya persilakan kedua pemantik bincang untuk menyampaikan closing statement-nya, mulai dari Dembundu dulu. Silakan Dembundu menyampaikan pernyataan terakhir. Seniorku saja dulu. Saya mudah-mudahan bisa mewakili saya. Iya, oke. Dengkio, silakan Dengkio. Siap, Guru. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih khususnya untuk Makassar Heritage dengan mengadakan bincang-bincang terkait badik, sehingga saya di malam ini banyak mengetahui hal-hal baru tentang badik. Jadi saya harap untuk kedepannya bukan hanya badik saja yang akan dibahas, sehingga budaya-budaya yang sudah mulai tergerus oleh modernisasi itu dapat kita kembali mengingatnya dan berupaya bagaimana caranya agar tetap lestari. Karena yang saya tidak ingin sekali terkait budaya tradisional kita tergerus oleh zaman, akhirnya anak cucu kita hanya mengenal lewat membaca saja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih Dengkio. Silakan Dembundu. Iya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketua dari Makassar Heritage dan selaku moderator. Ya, mudah-mudahan ke depan untuk pembahasan badik Makassar bisalah ada suatu forum atau apakah untuk membahas ke depan. Karena jujur, untuk badik Makassar untuk dibahas di tempat atau ajang-ajang seperti ini itu tidak bisa. Dan badik Makassar itu untuk 1 hari 1 malam untuk dibahas itu tidak bakalan sampai ke titik kepuasan lah untuk menggali apa itu badik Makassar. Karena sebenarnya badik Makassar itu filosofi daripada manusia, itulah pusaka sebenarnya. Kalau Pandita dulu itu membuat badik, sebenarnya filosofinya itu dari manusia. Makanya orang-orang dulu itu sering mengatakan seperti yang dipaparkan Kakandaku Dian Cahyadi, bahwasanya bukan lelaki Makassar kalau tidak memiliki badik. Betul itu. Itu filosofi dulu dan mungkin sampai sekarang ya. Dan badik itu, kenapa saya bilang badik adalah manusia? Karena itu sebagai pelengkap tulang rusuk, karena
manusia atau laki-laki itu kurang 1 tulang rusuknya, makanya dibuatlah sebagai badik. Makanya badik itu selalu disembunyi, tidak pernah dipertontonkan kayak tadi. Kayak kenapa keris selalu ini? Makanya keris badik selalu disembunyi. Bukan karena badik itu bukan aja gagah-gagahan, bukan. Jadi badik itu menurut yang saya pernah dengar, itu suatu simbol pada diri kita sendiri, manusia. Makanya saya bilang, kalau badik Makassar mau dibahas, 1 hari 1 malam itu tidak sampai. Karena memang sakral untuk badik, untuk dibahas. Tapi makanya saya mau ikut gabung, karena mungkin yang mau dibahas cuman pengetahuan umum tentang badik. Jadi untuk badik, pengetahuan untuk lebih ranah maksudnya lagi, yang hakikatnya daripada badik itu tidak bisa dijelaskan di tempat-tempat seperti ini. Mungkin demikian, Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Demodo. Memang jadi tujuan kita memang membincangkan badik di Makassar City Heritage ini memang sifatnya untuk edukasi aja. Hanya mengidentifikasi ragamnya, bahwa ternyata ya karena pemahaman kita selama ini secara umum itu hampir bisa dipastikan dari 10 orang itu mungkin hanya 2 orang maksimal yang tahu bahwa oh ternyata ada 6 jenis ya itu badik. Yang kita tahu kan hanya taeng, ya kan? Itu pun hanya namanya taeng, bentuknya bagaimana, walaupun itu badik Panjarungan ya tetap kita bilang taeng. Nah, dengan adanya perbincangan kita ini setidaknya kita memberikan pemahaman yang lebih dari sebelumnya, sehingga kemudian ke depannya kita akan lebih bersemangat lagi karena kita sudah punya ilmunya, punya dasarnya untuk bersama-sama melakukan pelestarian. Jadi pelestarian tentang warisan budaya ini bukan hanya tanggung jawab komunitas. Ya, yang pada malam hari ini teman-teman dari komunitas banyak juga yang hadir. Yang paling senior ini kan Pak Imran dari TBM PC, ya PC, dan dari Pusaka dan Pusaka Nusantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan berakhirnya closing statement dari dua pemantik diskusi kita ini, maka berakhirlah diskusi kita pada malam hari ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, saya tutup dulu diskusi ini, baru kita lanjut dengan diskusi informal. Yang biasanya itu lebih seru karena ada banyak hal yang biasanya kita ungkap dari situ. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan sertifikat, silakan mengisi link yang ada di chatroom itu, karena sertifikatnya akan langsung dikirim oleh admin kepada email dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup sekali lagi dengan ucapan, kalau bukan kita lagi yang menjadi pelestari pusaka kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.